Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Gimana kabarnya para santri sekalian? Alhamdulillah, sehat ya? Ya. Walaupun dalam musim pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar. Tentunya harus mengikuti protokol pemerintah. Di antaranya harus rajin cuci tangan. Apabila keluar rumah, hendaklah memakai masker. Intinya, rajin-rajin menjaga kebersihan, baik kebersihan pakaian ataupun kebersihan badan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita membaca doa, yang mana doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Saudara Najwan. Baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Muhammad Fawes, Muhammad Galen, Hadir. Najwan Elvianur, hadir semua ya? Alhamdulillah sehat semua, hadir semua ya. Baik, saya akan membagi kelompok menjadi dua kelompok. Jadi dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membagikan soal pretest terlebih dahulu ya. Ini agar bisa dikerjakan. Biasa sebelum memulai materi, kita mengadakan soal pretest terlebih dahulu. Ya. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu materi najis dan hadas. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menyebutkan pengertian najis dan hadas. Yang kedua, mengenal benda-benda najis. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam hadas dan menyebutkan contohnya. Amatilah dan perhatikanlah gambar berikut. Dari gambar ini, gambar yang mana yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu antara najis dan hadas. Siapa? Siapa yang bisa tahu? Ya. Ajan? Gambar yang mana? Yang anjing meminum di wadah. Anjing yang meminum di wadah. Nah, ini termasuk materi yang gimana? Dari najis. Materi najis.
Apa hubungannya gambar ini dengan materi kita? Ini gambar apa ini? Ya, orang buang angin ya. Orang buang angin. Gambar orang buang angin ini hubungannya dengan materi kita apa? Hadis kecil. Termasuk hadis kecil. Ada. Betul ya? Jadi buang angin ini termasuk ada. Oke, lanjut. Ya. Perhatikan slide. Tahukah kalian apa itu najis? Menurut istilah, najis adalah suatu benda yang mengotori badan atau pakaian kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian najis. Baik, selanjutnya. Ya. Selanjutnya kita akan mengadakan diskusi. Ya, oleh sebab itu ini ada tugas. Perhatikan tugasnya. Ini didiskusikan antara kelompok kalian, kemudian dicatat di kertas ini. Bisa dipaham ya? Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Kemudian tulis nama siapa-siapa saja yang ada di kelompok dulu dan siapa-siapa saja yang berada di kelompok tayamum. Sudah. Sekarang kalian presentasikan ya, dari masing-masing kelompok maju satu orang untuk mempresentasikan. Yang lain tolong didengarkan dan diperhatikan. Jadi paham ya? Ya. Nanti yang lain bisa menanggapi. Pertama adalah najis, karena kotoran burung itu menempel di sela-sela kaki dengan cara menempel di sela-sela kaki dengan cara mencucikannya, yaitu berwudu ataupun tayamum. Yang kedua, kotoran bayi, karena kotoran bayi termasuk najis. Cara membersihkannya adalah dengan menggunakan air, batu, dan lain-lain. Ya. Kemudian Orang gila kalau tidak waras, dikarenakan orang tersebut berhadas itu, dan cara mencucikannya adalah mandi junub atau janabah. baik, untuk kelompok tayamum agar bisa menanggapi presentasi dari kelompok berwudu. Silakan. Siapa ingin menanggapi? Nama siapa? Dengan Ya, kelompok. jelaskan kenapa kotoran burung itu disebut najis. Ya, kenapa kotoran burung itu termasuk najis? Ya, oke, bagi kelompok wudu bisa dijawab. Ya, Karena kotoran burung tersebut termasuk benda yang kotor yang menempel di badan atau pakaian. jadi kotoran burung itu adalah termasuk sesuatu yang kotor yang bisa menyebabkan tidak sahnya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk najis. Oke, baik. Kemudian dari kelompok
tayamum. Bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Ya, maju, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tayamum. Nama Gildan, Ananda, Aan, Rehan. 1. Najis. Karena najis tersebut tersebar pada sela-sela kakinya dan harus dibersihkan dengan cara berwudu. 2. Kotoran kucing. 3. Najas kecil, contohnya yaitu pingsan karena sama seperti orang yang tidur dengan keadaan terlentang. Sampai sini ada yang bisa ditanyakan? Bisa menanggapi? Ya, Fadil, gimana? Jelaskan mengapa kotoran kucing tersebut termasuk najis. Coba diulang. Kenapa? Jelaskan. Mengapa kotoran kucing itu termasuk najis? Ya, jelaskan kenapa kok kotoran kucing itu termasuk najis. Oke, bisa menjelaskan? Kalau tidak dibantu oleh teman kelompoknya, siapa? Ya, Karena dapat membatalkan wudu bila terkena. selainnya? Rehan? Ya, ini? Gak ada. Jadi, kotoran kucing itu adalah termasuk najis, tetapi tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau sholat, setelah sholat melihat ada kotoran kucing terkena di badan atau di pakaian, maka sholatnya tidak sah. Tetapi tidak membatalkan wudu. Ketika sudah berwudu terkena kotoran kucing, terkena najis, cukup dicuci sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Begitu, paham ya? Ya, silakan duduk dari kelompok tayamum. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah tentang pengertian najis. Siapa yang masih ingat pengertian najis? Ya, silakan Deswan. Benda yang mengotori badan, Pak. Ya, pengertian najis benda yang mengotori badan. Sempurnanya adalah najis adalah sesuatu atau benda yang bisa mengotori badan atau pakaian yang dapat menyebabkan tidak sahnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, selanjutnya kita akan mengadakan soal tes hadir ya. Kemudian penilaian antar teman, nanti kamu bisa menilai teman sekelompokmu bagaimana. Kemudian penilaian sikap diri. Selanjutnya saya akan memberikan tugas di rumah. Ini tugasnya. Yang mana tugas ini kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan atau pertemuan selagi akan datang. Bisa dipaham ya? Bisa. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.